Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Lulu. Mari kita belajar bersama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah anak-anak, kali ini Bu Lulu akan menjelaskan tentang materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 pada tema Indahnya Saling Menghargai dalam Keragaman. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah dalam upaya mengembangkan dimensi kebinakaan global. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu 1. Peserta didik mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal dengan benar. 2. Peserta didik mampu menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam. Dan 3. Peserta didik dapat saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Ada 3 submateri yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama adalah keragaman sebagai sunnatullah. Keragaman adalah suatu perbedaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sunnatullah. Secara istilah, sunnatullah diartikan sebagai tradisi atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketetapannya sebagai Sang Pencipta yang terwujud pada perbedaan dan variasi yang ada di alam semesta ini. Indonesia adalah negara majmuk yang terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan ciri khas pakaian, bahasa, makanan, adat, dan karakternya. Lalu, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Lulu pernah menjelaskan dalam pelajaran pertama mengenai surat Al-Hujurat ayat 13 yang menerangkan bahwa Allah telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis dan terjadi kerjasama serta saling mendukung. Pada submateri yang kedua, yaitu ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Akhlak mulia meliputi 1. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat. 2. Akhlak kepada sesama manusia. Contohnya yaitu bersikap lemah lembut kepada sesama. Dan 3. Akhlak kepada alam sekitar. Contohnya yaitu larangan membunuh hewan atau mencabut tumbuhan tanpa alasan agama. Ajaran kebaikan tidak hanya dikenal dalam agama Islam saja, tetapi ia juga dikenal dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan pemeluknya untuk 1. Saling menghormati, 2. Membantu yang lemah, 3. Berbuat baik kepada orang tua, dan 4. Bersikap lemah lembut, serta 5. Mencintai kedamaian. Pada submateri yang ketiga, yakni membahas tentang saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Dalam berteman, kita tidak boleh pilih-pilih, karena adanya perbedaan di antara kalian. Perbedaan agama, suku, atau yang lain bukan penghalang untuk mewujudkan persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan sesama warga negara. Sebab keragaman sebagai keniscayaan atau sunnatullah yang harus disyukuri sekaligus menjadi kekuatan untuk maju. Banyak aktivitas keragaman yang mungkin dilakukan berdasarkan keyakinan agama yang dianut. Oleh karenanya dibutuhkan toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati, menghargai, tidak memaksakan kehendak, tidak mencela dengan alasan apapun. Ada 3 bentuk toleransi beragama. Yang pertama adalah bergaul dengan semua orang tanpa memandang kepercayaan agama. Yang kedua yaitu menghargai dan menghormati orang yang berbeda kepercayaan. Dan yang ketiga adalah tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Toleransi dan batasannya. Saling menghormati antar umat beragama ada batasannya. Tidak semua bisa dilakukan hanya karena toleransi.
Toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan atau akidah dan ibadah. Surat yang menjelaskan tentang batasan toleransi yaitu Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Mari kita baca bersama Surat Al-Kafirun beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Dalam surat Al-Kafirun, ada beberapa ayat yang sengaja diulang-ulang. Ayat tersebut merupakan bentuk penegasan bahwa setiap umat beragama bebas menjalankan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing tanpa harus menerima paksaan maupun tuntutan untuk menyembah dan mengikuti kepercayaan serta agama orang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sampailah kita di akhir pembahasan, yakni kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi indahnya saling menghargai dalam keragaman, yakni yang pertama, menjaga keragaman dan membangun sikap saling menghargai adalah tugas bersama. Kita harus terus berusaha membangun masyarakat yang toleran, adil, dan sejahtera. Yang kedua, cara menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati yaitu 1. Mengembangkan sikap kasih sayang terhadap sesama. 2. Menolak dengan tegas bentuk kekerasan dan paksaan. 3. Bekerja sama untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Dan 4. Memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Baiklah anak-anak, cukup sekian yang dapat Lulu sampaikan. Bila ada kurang atau salah katanya, Lulu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Lulu berharap semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.